Oke, prototyping atau membuat studi model. Jadi sketsa ide yang dapat dibuat adalah format sebelumnya adalah format dua dimensi yang artinya hanya menggambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah bentuk tiga dimensi, yaitu dengan studi model yang pertama dengan studi model sebenarnya dan bukan sebenarnya. Penentuan desain akhir. Studi model ini dapat menghasilkan 3 sampai 5 buah model, dilakukan dengan cara evaluasi dan diskusi. Evaluasi adalah proses umpan balik yang bermanfaat untuk menentukan hasil akhir yang dipilih. Produksi untuk kerajinan pasar lokal itu menggunakan 4 tahap. Yang pertama ada pembahanan, terus ada pembentukan, perhatikan, dan peralatan dan finishing. Pembahanan itu sendiri adalah menentukan bahan-bahan yang untuk diproduksi. Sedangkan untuk pembentukan adalah menentukan cara bagaimana membentuk untuk produksi itu sendiri, dan peralatan itu adalah peralatan apa saja yang digunakan, misalnya seperti kayak gunting, lem, cutter, atau lain-lainnya. Terus finishing adalah hasil akhir produksi tersebut. Contohnya pada pembuatan material jagung. Pada bahan ini menggunakan proses-proses pembentukan agar bahan itu sendiri tetap awet dan terhindar dari mikroorganisme. Biasanya bahan jagung ini dikeringkan 1-2-3 hari, lalu bahan tersebut dipilih dan terus dibentuk, terus lalu menjadi hasil akhir yang sesuai. Dan pewarnaan pada kulit jagung ini biasanya dilakukan setelah kulit jagung dikeringkan dan dipres. Pewarnaan ini bertujuan agar kulit jagung bisa terlihat menarik dan menjadi daya tarik pembeli setelah diproduksi nanti. Terima kasih. Saya Durina Difatu Zahra, absen 10 dari 12 IPS 1. Dalam video ini, saya akan melanjutkan penjelasan Diani mengenai alur tahapan produksi. Kita akan masuk ke dalam tahap pembentukan. Tahap pembentukan bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu material solid dan material tidak solid. Material solid berupa logam, kaca, plastik, dan kayu. Dapat dibentuk dengan cara dipotong dan dipahat. Dan dapat juga direkatkan menggunakan lem. Sedangkan material tidak solid berupa lembaran atau serat. Contohnya daun kelapa dan daun pisang. Dapat dibentuk dengan cara digunting, dianyam, dan dirangkai. Dapat pula direkatkan menggunakan lem. Setelah itu, tahap perakitan. Tahap ini dilakukan apabila suatu produk terdiri dari beberapa bagian. Tahapan ini dapat memanfaatkan lem, paku, benang, tali, atau sistem sambung tertentu. Tahap terakhir yaitu tahap finishing. Tahap finishing merupakan tahap pelapisan atau penghalusan permukaan produk. Seperti contohnya, penghalusan permukaan kayu menggunakan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Tahap finishing juga dapat berupa pelapisan atau pewarnaan permukaan produk, agar produk lebih menarik dan awet. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, suatu bahan baku baru dapat menjadi produk yang laku di pasaran. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam metode produksi. Produksi dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, metode tradisional, dan yang kedua, metode modern. Metode tradisional yaitu metode di mana setiap orang melakukan setiap proses produksi, sehingga barang yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar produksi yang sama, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan metode modern yaitu satu orang hanya melakukan satu tahapan produksi, atau disebut juga dengan metode ban berjalan, karena kegiatannya serupa dengan mesin yang digunakan di pabrik-pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau disebut dengan conveyor.
Jadi, pada intinya, metode modern lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Sedangkan metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak, karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Untuk kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja harus memakai alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Kemasan produk kerajinan berfungsi yang pertama untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan untuk membawanya. Yang kedua, berfungsi juga untuk menambah daya tarik sebagai identitas dari produk itu sendiri. Fungsi pada kemasan juga didukung oleh pemilihan material, pemilihan bentuk, warna yang tepat, dan material yang digunakan untuk membuat kemasan bergantung pada produk yang akan dikemas. Dan kemasan yang melekat pada produk itu sendiri disebut kemasan premier. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang berisi beberapa dari kemasan premier. Dan kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier.